Hai Sobat Geners, welcome to Gin on Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu tamu spesial yang ini dokter ahli spesialis patologi klinik yang ada di Rumah Sakit Undata saat ini, yaitu Dokter Andita Makfirah. Selamat pagi dokter. Ya pagi. Terima kasih dokter atas waktunya dok, bisa hadir di acara podcastnya onkologi ya dok ya. Hari ini kita akan membahas suatu materi yang agak sedikit menarik tentang laboratorium ya guys ya. Nah, jadi gini dok, mau tanya-tanya sedikit dok tentang laboratorium. Kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan sebelum memulai pemeriksaan lab itu sendiri dok? Jadi ada pemeriksaan tertentu yang memang memerlukan puasa, tapi ada juga yang bisa dilakukan tanpa melakukan puasa. Nah, yang hal-hal yang perlu dilakukan puasa itu banyak ya, contohnya seperti pemeriksaan kolesterol, gula darah. Misalnya dokternya menganjurkan untuk pemeriksaan gula darah puasa, tentu kita harus puasa minimal 8 jam sebelum melakukan pemeriksaan seperti itu. Tapi jika ingin melakukan pemeriksaan darah rutin itu tidak perlu melakukan puasa. Seperti itu. Jadi dok, tujuannya untuk kita harus berpuasa itu untuk apa ya dok? Apakah mempengaruhi hasil laboratoriumnya atau gimana ya dok? Ya tentu mempengaruhi. Nah, kalau puasa itu kan kita mau mendeteksi adanya basal dari tubuh ya. Itu memang perlu dilakukan puasa minimal 8 jam sebelum melakukan pemeriksaan. Seperti itu. Adapun yang misalnya dokternya minta pemeriksaan, contohnya adalah gula darah sewaktu, itu tidak memerlukan untuk pemeriksaan puasa. Ya. Oh ya dok, kalau misalnya jika ada hasil labnya yang berbeda-beda, misalnya pemeriksaan hari pertama beda, pemeriksaan hari kedua ternyata berbeda dengan hasil pemeriksaan pertama, apakah itu berpengaruh dari hasil puasanya atau tidak dok? Iya, berpengaruh, tentu berpengaruh. Iya. Oh ya dok, kalau ini biasa ya, kalau kita datang ke rumah sakit, yang ditanyakan sama dokternya ya dok. Terus kita harus diambil darah. Memangnya harus dilakukan pemeriksaan lab atau tidak dok? Kalau bertanya-tanya sama. Iya, kalau misalnya kan misalnya saya sebagai pasien ya dok ya, saya tujuannya ke rumah sakit hanya mau berobat dok. Saya ini takut dok mau ambil darah, atau saya takut mau disuntik mau ambil darah. Memangnya harus dilakukan pemeriksaan lab? Tentu tidak ya, kalau dokternya tidak menganjurkan tidak perlu. Nah, kalau misalnya tujuannya untuk screening, itu mungkin yang pasien-pasien itu ingin mendeteksi untuk screening penyakitnya pasien, bisa dilakukan pemeriksaan darah. Nah, kalau dokternya tidak minta ya tidak perlu. Tidak perlu ya dok ya. Terus dok, kapan sih harusnya saya tuh, kayak misalnya saya sakit dok, saya baru sakit 1 hari, terus apakah saya langsung harus diambil darah atau menunggu beberapa hari baru diambil darah dok? Tergantung ya. Kalau jenis demamnya, kan ada jenis demam itu yang memang sebelum 3 hari perlu dilakukan tes darah. Contohnya adalah kasus DBD ya, bisa dilakukan dengan pemeriksaan NS1. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 3 hari demamnya, mungkin curiga adanya tifoid, itu perlu dilakukan pemeriksaan Widal atau tifoid ya. Oh ya dok, kalau misalnya dari pemeriksaan, kayak kan kita sudah bahas tentang demam ya dok ya. Iya. Kalau misalnya biasanya banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Geners nih dok ya. Kalau misalnya pemeriksaan demam berdarah dengan pemeriksaan tifoid itu apakah berbeda ya dok? Iya, tentu berbeda.
Yang satu penyebabnya karena demam dengue, yang satu karena memang ada tifoid ya, seperti itu. Oke. Jadi dok, kalau misalnya kita mau periksa darah karena demam itu, kalau misalnya dari tifoid, apa sih dok yang perlu kita ketahui? Apa yang harus dijelaskan sama pasien? Oh ternyata dari hasil pemeriksaannya ternyata saya tifoid kayak gitu dok. Contohnya ada pemeriksaan. Jadi kalau dokternya curiga tifoid, tentu diperiksakan ada namanya kalau untuk tifoid sendiri ada namanya tes Widal ya, di Undata ini sudah ada. Ada juga pemeriksaan Tubex ya. Hal itu nanti kalau jika itu hasilnya positif, maka mungkin curiga dengan tifoid. Nah, tentu kalau dokter itu yang misalnya penyakit dalam atau dokter di klinisi itu curiga tifoid, ya tentu pola demamnya yang berbeda dengan pola demam yang lain ya, seperti itu. Misalnya kalau tifoid contohnya dia demam pada malam hari dan dia fluktuatif ya. Tapi agak kalau kita membedakan dengan demam malaria, tentu itu harus disertai dengan misalnya adanya pernah tinggal di daerah endemik sebelumnya atau tidak, seperti itu. Iya dok. Itu tadi tentang masalah demam ya dok ya. Iya. Nah kalau sekarang kan kita ada di bagian kandungan ya dok ya. Saya ingin tanya-tanya sedikit dok, kalau misalnya ibu hamil nih, pemeriksaan apa saja sih yang dianjurkan untuk ibu hamil dok? Nah itu penting juga ya buat ibu hamil untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil ya. Tentu di trimester awal perlu dilakukan pemeriksaan darah rutin. Kemudian tidak cuma trimester awal, trimester kedua juga itu untuk mengecek kembali darah rutin dengan trimester ketiga. Nah di trimester awal juga itu untuk tahu adanya faktor risiko tertentu, misalnya untuk screening adanya TORS ya, seperti toksoplasmosis, rubella, sama sitomegalovirus dengan herpes simplex itu merupakan faktor risiko terjadinya abortus dalam kehamilan. Nah seperti itu. Kalau di trimester ketiga itu kita perlu hati-hati lagi. Nah trimester ketiga itu perlu dilakukan pemeriksaan urinalisis untuk deteksi adanya protein pada urin ibu hamil. Kenapa? Karena banyak ya ibu hamil sekarang menderita preeklamsi ya, seperti itu, atau hipertensi dalam kehamilan. Preeklamsi itu kalau orang awam bilang itu adalah keracunan dalam kehamilan. Iya, keracunan dok. Betul dok. Oh iya dok. Kalau di Undata sendiri dok sudah ada pemeriksaan untuk TORS-nya dok? Saat ini belum ada ya. Sejauh ini belum ada. Oh jadi dok, kalau misalnya ada pasien nih dok datang di IGD Kebidanan dengan gejala dan dia ada indikasi untuk pemeriksaan TORS. Tapi sepertinya ada ya. Kemarin saya lihat juga, tapi waktu-waktu tertentu tergantung ada reagen atau tidak. Oh begitu ya dok. Kalau ada reagennya biasanya ada pemeriksaannya. Mungkin 2 bulan yang lalu saya lihat, tapi bulan-bulan terakhir ini agak jarang mungkin pemeriksaan itu ya. Jadi iya dok. Seperti itu. Iya oke. Oh jadi dok, berarti di Undata bisa ya dok ya, karena memang pernah ada. Iya pernah ada. Okay. Jadi kalau memang ada nanti kita agak mudah untuk mengedukasi edukasi pasiennya untuk pemeriksaan TORS di Undata. Oh ya dok, kalau selama ini apakah dari pemeriksaan yang dilakukan di Undata, apakah ada yang reaktif dari pemeriksaan TORS itu sendiri dok? Sejauh ini belum ada saya pernah dapat, tapi mungkin dokter Ocha ya, karena kan dia sudah lama di sini. Oke. Dari ya dok, banyak ini dari sobat Jinars ini bertanya kalau misalnya ingin melakukan pemeriksaan tanpa adanya pengantar misalnya ya dok ya, maksudnya ini keinginan sendiri dari pasiennya untuk melakukan pemeriksaan, apakah bisa dok?
Sebetulnya bisa, tapi mungkin sistem BPJS kita agak rumit ya. Jadi kalau mau memang ya masuk umum mungkin ya, seperti itu. Untuk Darah rutin itu kalau tiap rumah sakit kan berbeda-beda ya, tapi kisarannya itu sekitar 100 sampai 200 ribu aja. Kalau urinalisis lebih murah lagi. Oke. Iya. Ya gitu ya Sobat Geners ya. Jadi untuk yang teman-teman Sobat Geners yang di sana yang lagi sementara lagi nonton, ketika ingin melakukan pemeriksaan tanpa adanya pengantar atau memang ingin melakukan pemeriksaan sendiri, keinginan sendiri, ya boleh datang ke Undata, ke Rumah Sakit Undata Palu untuk melakukan pemeriksaan tersebut, kayak gitu ya dok ya. Iya. Oh ya dok, mau tanya sedikit dok, ada apakah di Undata ada pemeriksaan genomik dok? Belum ada. Belum ada ya dok? Saat ini belum ada. Yang setahu saya di Prodia sudah ada, Prodia Palu, cuma itu sampelnya dikirim ke Jakarta ya. Sampel pemeriksaannya itu dikirim ke Jakarta. Ya, seperti itu. Boleh dijelaskan sedikit dok tentang pemeriksaan genomik itu apa aja sih dok? Tujuannya untuk melakukan pemeriksaannya untuk apa ya dok? Jadi itu pemeriksaan genomik itu kan kita mendeteksi penyakit-penyakit tertentu yang bisa terjadi oleh karena faktor genetik ya, faktor genetik tertentu yang ada di dalam tubuh kita. Nah kita bisa deteksi apakah itu mudah terjadi kanker atau contohnya kalau di Prodia sendiri ada juga genomic nutrition ya. Jadi makanan-makanan apa yang cocok secara genetik untuk yang kita makan seperti itu. Jadi makanan-makanan tertentu yang mudah terjadi gangguan metabolisme itu bisa dideteksi secara genetik seperti itu. Oke. Kalau misalnya dok, kalau pemeriksaan genomik itu lab apa saja yang diperiksa dok dari pemeriksaan itu? Biasanya darah saja, tapi ada beberapa tabung kalau tidak salah yang diambil untuk melihat secara genetik ya. Nanti sampelnya dikirim ke Jakarta, nanti dilihat genetiknya apa, nanti genetik itu nanti yang dilihat apakah dia faktor resikonya bisa terjadi kanker apa, begitu, seperti itu. Kalau misalnya dok, hasilnya sudah ada, kira-kira sampai kapan kita bisa gunakan hasil itu dok? Seumur hidup. Jadi itu gunanya untuk screening atau tujuannya adalah untuk tahu diri kita ini mudah terjadi penyakit apa, makanya kita biasanya disertai dengan pola hidup ya, supaya tidak terjadi kanker misalnya, seperti itu. Oke. Oh ya dok, saya buka yang lain lagi ya dok ya. Kalau tadi tentang masalah genetik, ini kemarin kita sempat ada bahas tentang infertilitas dok. Kalau di Undata saat ini apakah sudah ada pemeriksaan untuk infertilitas atau bagaimana dok? Saya rasa kalau analis di laboratorium ini sudah ada, memang tahu cara analisa sperma ya. Cuma sayangnya belum ada dilakukan pemeriksaan, belum pernah saya lihat. Tapi rata-rata analis di Palu ini sudah tahu untuk analisa sperma. Oke. Jadi dilihat. Selain itu juga kita dokter spesialis patologi klinik kan belajar tentang analisa sperma, cuma sayangnya belum ada ya, belum ada pemeriksaannya. Oke. Apakah untuk pemeriksaannya hanya analisa sperma atau ada pemeriksaan lain dokter? Untuk infertilitas sendiri iya, yang itu yang sederhana ya kalau di rumah sakit, yang seperti untuk memang kita mau deteksi yang untuk bayi tabung ya, itu tentu ada pemeriksaan tambahan lagi. Tapi rata-rata untuk mendeteksi infertilitas adalah untuk analisa sperma. Kalau untuk kelainan ovum sendiri belum ada ya. Belum ada ya dok? Iya. Kalau misalnya dari pemeriksaan darah apakah bisa ditentukan dia infertil atau tidak dok? Pemeriksaan darah enggak. Berarti hanya dari pemeriksaan sperma dengan ovumnya. Oke. Oh ya dok, kalau misalnya
ada yang ingin melakukan pemeriksaan infertilitas, dok. Apakah ada saran ke pasiennya untuk periksanya di mana aja, dok? Biasanya di Prodia ya. Prodia Palu ada juga itu. Di Prodia ya, dok ya? Iya. Oke. Oh ya, dok, untuk pemeriksaan ovumnya itu pemeriksaan ovum yang kayak gimana ya, dok? Bisa dengan melakukan OVU test, kita dengan air liur bisa deteksi apakah pasien ovulasi atau tidak. Terus kedua bisa dengan pemeriksaan diambil memang dari bawah ya, ovum, sel telurnya, kemudian dideteksi seperti itu. Jadi Oh ya, bukan dok. pemeriksaan darah. Kalau untuk mengambil sel ovumnya itu bagaimana, dok? Apakah dilakukan oleh dokter objinnya atau Ginekolog. ginekolog yang ambil ya, dok ya? Iya, ginekolog. Ya, kayak menarik ya Sobat Jiners ya untuk pemeriksaan laboratorium. Jadi banyak pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan infertilitas ya, dok ya. Iya. Jadi untuk sementara kalau di Rumah Sakit Undata Palu jadi hanya untuk melakukan analisa sperma ya, dok ya. Iya, betul. Untuk analisa sperma dan analisa ovum. Cuman untuk saat ini kayaknya belum ada ya, dok ya. Iya, belum. Kalau misalnya kita dari objin nih, dok, melakukan permintaan untuk melakukan pemeriksaan analisis sperma, apakah bisa ini, dok? Insya Allah bisa, kita siap. Oke, baik dokter. Jadi mungkin itu saja kita punya materi tentang laboratorium ya, dok ya. Mungkin ada sedikit pesan atau edukasi, dok, buat Sobat Jiners kita yang sementara lagi nonton, dok. Jadi untuk ibu hamil khususnya saya sebaiknya lakukan pemeriksaan darah ya secara berkala dari trimester 1, 2, dengan 3 ya. Gunanya untuk mendeteksi adanya kelainan pada ibu hamil ya. Seperti itu. Baik dokter, atas informasinya yang sangat edukatif ya, dok ya. Jadi Sobat Jiners, sebelum menutup sesi ini jangan lupa like, comment, and subscribe akun kita di Gin On Call Undata. Nah, sebelum menutup sesi ini ya, dok, boleh kita ikut jargon ya, dok ya? Iya, boleh. Oke, Gin On Talk, let's talk about women's health.